Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi semuanya. Semoga teman-teman semua senantiasa diberi kesehatan oleh Gusti Allah. Kami selaku perwakilan dari kelompok 8 akan mempresentasikan tugas yang diberikan tugas SPI Sejarah Peradaban Islam yang diberikan oleh Ibu Faridatun Nikmah selaku dosen pengampu. Adapun materi kali ini berjudul tentang penjajahan Barat atas dunia Islam dan perjuangan kemerdekaan negara-negara Islam. Berikut presentator kita hari ini. Yang pertama atas nama Faza Fauzia Az-Zahra, lalu Layalil Maghfirah Zain, lalu saya sendiri Muhammad Ulil Absor. Beberapa poin penting yang ada di bahasan kita kali ini yaitu bagaimana Renaissance di Eropa, lalu seperti apa kemunduran Islam di Afrika. Yang terakhir, bagaimana proses kemerdekaan negara-negara Islam. Untuk selanjutnya, saya serahkan kepada pemateri pertama, yakni Saudari Faza Fauzia Az-Zahra. Renaissance di Eropa. Setelah Christopher Columbus menemukan benua Amerika pada tahun 1492 Masehi dan Vasco da Gama menemukan jalan ke timur melalui Tanjung Harapan pada tahun 1498 Masehi, benua Amerika dan Kepulauan Hindia segera jatuh ke bawah kekuasaan Eropa. Perekonomian bangsa-bangsa Eropa pun semakin maju karena daerah-daerah baru terbuka baginya. Penemuan mesin uap yang kemudian melahirkan revolusi industri di Eropa semakin memantapkan kemajuan mereka. Teknologi perkapalan dan militer berkembang dengan pesat. Dengan demikian, Eropa menjadi penguasa lautan dan bebas melakukan kegiatan ekonomi dan perdagangan dari dan ke seluruh dunia. Negeri-negeri Islam yang pertama kali jatuh ke bawah kekuasaan Eropa adalah negeri-negeri yang jatuh dari kekuasaan Kerajaan Utsmani. Negeri-negeri Islam yang pertama dapat dikuasai Barat itu adalah negeri-negeri Islam di Asia Tenggara dan di anak benua India. 2. Kemunduran Islam di Afrika. Kemunduran Islam di Afrika bermula dari jatuhnya benteng pertahanan Islam di Ceuta, seberang Pulau Gibraltar kepada Portugis pada abad ke-15. Kemudian menyusullah bangsa Eropa yang lain mengikuti jejaknya, seperti Inggris, Belanda, dan Prancis. Kedatangan mereka ini selanjutnya menimbulkan rasa curiga antara yang satu dengan yang lain. Dalam pada itu, Inggris mengirimkan ekspedisinya pada abad ke-18 untuk menyingkap lebih jauh tentang benua ini. Sebenarnya di permulaan abad ke-19, menurut Mahmud, Afrika Utara dari Maroko sampai Tripoli masih berada dalam kekuasaan Kerajaan Utsmani. Sekalipun penguasa lokal sudah lebih independen, akan tetapi kemudian, seperti Algeria dikuasai Prancis setelah Abdul Qadir dari Maskara sebagai dainnya, dapat dikalahkan pada 1830. Penaklukan ini terus diperluas sehingga pada 1870 seluruh Algeria telah jatuh ke tangannya. Berbeda dengan Algeria, Tunisia hanya menjadi daerah protektorat Prancis dengan treaty di Bordeaux pada tanggal 12 Mei 1881. Keadaan ini mendapatkan protes keras dari Utsmani, demikian juga dari Italia dan Inggris. Akan tetapi, dengan adanya support Jerman, tidak ada sesuatu yang terjadi. Lain halnya dengan Algeria dan Tunisia. Prancis baru diizinkan secara resmi di Maroko pada abad ke-20 pada 1912. Walaupun demikian, dominasi asing di bidang ekonomi telah bercokol sebelumnya. Bercokol dalam artian di sini yaitu duduk-duduk berkumpul, yaitu dengan adanya Konvensi Madrid pada 1880 yang memberikan hak-hak dengan batasan-batasan tertentu kepada mereka. Poin ketiga, proses kemerdekaan negara-negara Islam.
Pemulihan kembali terhadap kejayaan Islam yang melemah akibat pengaruh dari Barat atau yang disebut dengan usaha atau gerakan pembaharuan setidaknya disebabkan dua latar belakang. Yang pertama, usaha purifikasi terhadap ajaran Islam dari pengaruh budaya asing yang menyebabkan terjadinya kemunduran-kemunduran pada dunia Islam. Kedua, mengambil ide-ide ataupun hal-hal yang menyebabkan kemajuan dalam ilmu pengetahuan dari teknologi yang ada di Barat. Usaha pembaharuan tersebut juga secara tidak disadari merambah ke wilayah politik. Hal tersebut disebabkan karena Islam juga berkaitan dengan politik. Gerakan pan-islamisme yang diglorifikasikan oleh Wahabiyah dan Sanusiyah dianggap sebagai gagasan politik yang pertama kali. Akan tetapi, gerakan itu baru disuarakan dengan lantang oleh tokoh pemikir Islam yang sangat terkenal, yaitu Jamaluddin Al-Afghani. John L. Esposito menerangkan terdapat beberapa macam respon dari umat Islam terhadap pengaruh modernisasi yang berasal dari Barat. Di antaranya yaitu menolak, mundur, sekularisme, westernisasi, serta modernisme. Yang pertama, penolakan dan penarikan diri. Meskipun kelompok agama Kristen seringkali dianggap sebagai orang yang beriman, ahlul kitab, kolonialis Kristen Eropa ini dianggap kafir dan musuh Islam. Jika bertahan dan berjuang terbukti menarik, hijrah terbukti tidak praktis bagi kebanyakan orang karena kekuatan kemiliteran Eropa unggul. Perang suci pasti akan kalah. Bagi banyak orang pemimpin agama, satu-satunya alternatif adalah menolak berhubungan dengan kelompok kolonial tersebut. Sekolah dan lembaga-lembaga mereka kerjasama dalam bentuk apapun dianggap menyerah atau berkhianat. Bagian B yaitu sekularisme dan westernisasi. Respon kaum muslim terdapat perbedaan terhadap kemajuan barat. Sebagian mengajak orang agar menolak dan bertahan, sedangkan sebagian lagi memiliki semangat untuk belajar dan menyaingi Eropa Barat untuk menjadi modern. Para penguasa muslim berkiblat ke barat untuk mendongkrak program modernisme politik, ekonomi, dan militer dengan merujuk pada kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berasal dari Eropa. Mereka menjadi kekuatan penyeimbang bagi barat. Merestrukturasi militer juga birokrasi modern secara sangat baik dan mengembangkan ilmu pengetahuan yang terkait dengan persenjataan modern. Mereka juga mendatangkan para pendidik dari sekolah-sekolah Eropa. Selain itu juga dilakukan mengirim pendidik ke Eropa yang bertujuan untuk dapat belajar bahasa, ilmu pengetahuan, juga politik. Juga mendirikan pusat-pusat penerjemah penerbitan dalam rangka menerjemahkan dan menerbitkan karya-karya yang berasal dari Barat. Akibat semua itu, maka muncul kaum elit baru di tubuh umat Islam, sehingga memunculkan dua pandangan yang berbeda, yaitu minoritas elit modern yang terbaratkan dan mayoritas tradisional yang berpegang pada ajaran agama Islam. C. Modernisme Islam. Jika dua kata di atas digabungkan menjadi modernisasi Islam, maka modernisasi Islam adalah sebuah gerakan, aliran, dan paham yang ingin merekonstruksi dan mengoreksi kembali nilai-nilai yang terkandung dalam Islam untuk dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan relevansi umat Islam di zaman modern ini. Respon lain kaum muslim terhadap tantangan kemajuan barat yaitu melakukan gerakan modernisme Islam. Tujuan bentuk respon ini yaitu sebagai pemersatu antara orang-orang Islam tradisional dengan para pembaharu sekuler yang berbeda dalam hal pemikiran tentang cara merespon kemajuan barat.
Modernisme Islam sesungguhnya memiliki sikap yang ambigu terhadap kemajuan Barat, di mana di satu sisi mereka cukup responsibility, sedangkan di sisi lain mereka juga menolak Barat. Dalam hal ini, mereka mengagumi dan mengungkapkan agar menerima Eropa yang memiliki kekuatan, kecanggihan teknologi, juga ide politiknya tentang kebebasan keadilan. Akan tetapi perlu dipadukan dengan sintesis Islam. Sedangkan di sisi lain, mereka melarang keras peniruan ke masa lalu secara membabi buta dan mengukuhkan kembali hak-hak mereka untuk menafsirkan kembali Islam ijtihad dari sudut pandang kondisi modern dan berusaha memberikan alasan yang berdasarkan Islam bagi pembaruan pendidikan, hukum dan sosial guna membangkitkan kembali umat Islam yang tak berdaya. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Renaissance di Eropa, penemuan mesin uap yang kemudian melahirkan revolusi industri di Eropa, semakin memantapkan kemajuan mereka. Negeri-negeri Islam yang pertama kali jatuh ke bawah kekuasaan Eropa adalah negeri-negeri yang jatuh dari kekuasaan kerajaan Utsmani. Kemunduran Islam di Afrika bermula dari jatuhnya benteng pertahanan Islam di Ceuta, seberang Pulau Gibraltar kepada Portugis pada abad ke-15. Kemudian menyusullah bangsa Eropa yang lain mengikuti jejaknya, seperti Inggris, Belanda, dan juga Prancis. Kedatangan mereka selanjutnya menimbulkan rasa curiga antara yang satu dengan yang lain. Esposito menerangkan terdapat 4 macam respon umat Islam terhadap pengaruh modernisasi yang berasal dari Barat, yakni menolak, mundur, sekularisme, westernisasi, serta modernisme. Selain itu juga dilakukan mengirim pendidik ke Eropa dengan tujuan agar dapat belajar ilmu bahasa, ilmu pengetahuan, juga politik. Juga mendirikan pusat-pusat penerbitan dalam rangka menerjemahkan dan menerbitkan karya-karya yang berasal dari Barat. Modernisme Islam. Tujuan bentuk respon ini yaitu sebagai pemersatu antara orang-orang Islam tradisional dengan para pembaharu sekuler yang berbeda dalam hal pemikiran tentang cara merespon kemajuan Barat. Modernisme Islam sesungguhnya memiliki sifat yang ambigu terhadap kemajuan Barat, di mana di satu sisi mereka cukup responsibility, sedangkan di sisi lain mereka juga menolak Barat. Demikian video presentasi yang kami kelompok 8 buat hari ini, semoga bisa dipahami. Mohon maaf atas segala kekurangan yang ada, semoga bisa dipahami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.